Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Mohon izin ya Bapak Ibu, kita berada di antara Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Maidia dan di samping saya ada Dr. Ita Permatasari, spesialis mata, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Bapak Ibu, kami akan mengadakan acara Bincang Sehat di tanggal 14 November tepat pada hari ini nggih dok, diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia. Iya benar banget. Jadi hari ini adalah Hari Diabetes Dunia ya. Dimana hari ini saya akan membawakan topik mengenai diabetik katarak atau katarak yang disebabkan oleh diabetes. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan, menyimak apa yang akan saya berikan. Jikalau Ibu Bapak ada pertanyaan, monggo nanti setelah selesai saya menyampaikan materi, Ibu Bapak sekalian bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan, seperti itu. Baik dok, langsung saja nggih dok. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya. Jadi materi hari ini mengenai katarak diabetik atau katarak disebabkan oleh penyakit diabetes atau kencing manis, seperti itu. Jadi bagaimana sih kita bisa melihat? Nah, seperti Bapak Ibu lihat ya di sini mata kita tuh bisa melihat seperti kerja kamera. Jadi ada lensa mata yang jernih. Selain lensa, ada bagian kornea yang jernih, lensa, isi bola mata yang bisa kita sebut vitreus, dan retina yang bisa menangkap gambar dari luar. Jika dari depan kornea, lensa, isi bola mata atau vitreus dan retina ini sehat semua, maka kita bisa melihat dengan jelas. Dan apabila ada salah satu gangguan pada lapisan tersebut yang saya sebut tadi, itu maka akan mengalami gangguan penglihatan atau kabur. Next slide apa gimana dok? Ya, next slide. Next slide kak. Nah, jadi lensa mata dan katarak. Jadi lensa mata itu berfungsi untuk memfokuskan gambar yang kita lihat keluar sehingga gambar itu terfokus dan menuju ke retina atau saraf mata. Dan seiring bertambahnya usia, lensa mata itu memang secara fisiologis atau secara normal akan semakin keruh. Sama seperti kalau kita beli jendela di rumah. Nah, jendela di rumah kita itu kan mungkin awal saat kita bangun rumah jernih ya Ibu Bapak ya. Tapi seiring bertambahnya rumah kita udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti jendela itu akan keruh. Nah, sama seperti lensa mata, dan itu tuh fisiologis. Jadi seiring bertambahnya usia akan semakin keruh lensa itu. Ya, lensa yang keruh inilah yang kita sebut dengan katarak. Slide selanjutnya. Kak, dok, mohon izin. Kalau untuk perbedaan antara katarak yang disebabkan oleh diabetes sama katarak biasa itu perbedaannya seperti apa dok? Nah, jadi bedanya kalau katarak yang disebabkan oleh usia itu maka dia akan bertambah kabur atau tidak jelas seiring bertambahnya usia yang biasanya itu di atas usia 40 tahun. Jadi karena katarak fisiologis sama seperti kulit kita yang awalnya kenceng ya ibu-ibu, seiring bertambahnya usianya kan akan keriput seperti itu. Dan katarak yang disebabkan oleh usia itu membutuhkan waktu yang lama untuk menebal. Jadi bisa aja ada pasien-pasien yang tidak sadar dia punya katarak karena memang selambat itu progresnya, karena memang pure atau murni karena faktor usia ya. Sedangkan kalau katarak pada diabetes itu tergantung dari derajat keberatan dari diabetesnya. Semakin diabetes atau kencing manisnya dia tidak terkontrol ya, gulanya naik turun, itu dia akan cepat keruh seperti itu. Karena gula yang tinggi di dalam tubuh itu akan menyerap air. Nah, air inilah yang akan membuat si lensa ini juga akan semakin keruh. Jadi mungkin pada Bapak Ibu yang menderita kencing manis, pada saat gulanya tinggi itu penglihatannya akan kabur. Nanti kalau gulanya normal terang lagi. Nah, seperti itu ya, khas banget itu katarak pada diabetes seperti itu ya. Dan dia tentu saja munculnya akan lebih cepat daripada orang yang dengan katarak karena faktor usia. Karena ada faktor X, ada faktor si gula yang tinggi ini pada orang diabetes ya. Nah, jadi pada pasien-pasien diabetes Oke, jadi pada pasien-pasien yang memiliki
penyakit diabetes atau kencing manis, itu dia pada matanya akan memiliki efek-efek seperti sindroma mata kering, diabetik retinopati dan juga katarak. Jadi tidak hanya katarak. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu sering mengalami beberapa keluhan, antara lain matanya kering, kemudian saraf matanya juga mengalami gangguan dan juga katarak seperti itu ya. Nah ini pengaruh katarak terhadap penglihatan. Jadi karena katarak itu dia kekeruhan pada lensa, dan lensa ini yang tugasnya untuk memfokuskan gambar yang kita lihat di luar ke saraf mata, sehingga saat terjadi kekeruhan pada lensa maka gambar yang terlihat itu tidak jadi fokus. Dan tidak fokus, makanya pada pasien dengan katarak itu penglihatannya akan menjadi tidak jelas karena tidak fokus tersebut. Next. 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 Nah, apa saja sih penyebab katarak pada umumnya ya, selain karena faktor usia. Nah, proses penuaan umumnya di atas usia 40 tahun ada katarak karena bawaan lahir atau katarak kongnital kita sebutnya. Tentu saja katarak pada bayi-bayi ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti infeksi ya, sudah ada kelainan dari saat dalam kandungan seperti itu. Kemudian infeksi atau peradangan pada mata yang dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa menyebabkan yang kita sebut katarak komplikata. Jadi merupakan komplikasi dari infeksi atau peradangan pada mata tersebut. Nah, kemudian diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan katarak. Penggunaan obat-obatan terutama steroid ya. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, kalau matanya merah sedikit-sedikit itu jangan langsung beli obat di apotik, beli sendiri karena takutnya salah obat. Nah, obat-obatan yang mengandung steroid itu memang bikin mata cepat putih. Tapi obat-obatan yang bikin mata cepat putih ini itu karena mengandung steroid, jadinya dia bisa mempercepat pertumbuhan katarak. Karena obat-obatan ini harusnya tidak digunakan merah dikit pakai, tidak seperti itu. Jadi tetap harus sesuai indikasi. Makanya kalau misalkan ada keluhan pada mata, matanya merah, gatal, apalagi sampai belean banyak gitu, lebih baik segera periksa ke dokter mata biar mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu ya. Kemudian trauma dan cedera pada mata. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu ada riwayat trauma, kepala terbentur, kejedot, kena bola, olahraga seperti itu, bisa ada keluhan matanya kok makin kabur ya dok, perlahan-lahan seperti itu. Nah itu yang kita sebut katarak traumatika. Atau misalkan ketusuk, kena paku, begitu ya, tidak kurang berhati-hati saat melakukan pekerjaan, menggergaji, memaku, seperti itu, kepental paku itu bisa menyebabkan katarak traumatika, seperti itu. Selanjutnya. Gejalanya dok. Ya ini dia, kita masuk ke gejala katarak ya. Jadi gejala katarak itu memang pada umumnya akan terasa kabur, tapi lebih spesifiknya jadi ada kabur, berkabut, seperti melihat lingkaran cahaya atau halo, bisa melihat pandangannya ganda atau double, kemudian bisa mengeluh dok kalau malam itu semakin kabur gitu ya, atau malah dok kalau makin siang atau makin terang cahaya itu makin kabur, kalau malam terang itu juga. Jadi katarak itu punya banyak jenisnya seperti itu ya. Kemudian silau melihat cahaya karena kataraknya menebalnya tidak merata. Jadi saat cahaya masuk, cahaya itu terpantul-pantul dan terpantul-pantul karena katarak itu. Jadi pasien mengeluh silau ya. Kemudian sering-sering ganti kacamata karena dikiranya kacamatanya sudah tidak cocok. Kenapa kok pakai kacamata kok tidak nyaman, penglihatannya tetap tidak jelas. Ternyata setelah diperiksa, oh ada kataraknya seperti itu ya. Kemudian untuk melihat warna itu juga tidak jelas, jadi nggak jreng gitu warnanya, jadi kayak kabur seperti itu. Yaitu karena tidak fokus karena ada katarak itu. Dok, kalau misalnya nih penderita diabetes mellitus terus mengeluh keruh atau kabur gitu ya dok pada saat melihat, apakah itu bisa dikatakan salah satu tanda gejala awal katarak gitu dok? Bisa banget. Jadi tanda awal ada katarak
dengan pasien diabetes itu misalkan pada yang saat gulanya tinggi kok kabur banget, tapi kalau gulanya normal itu terang. Nah, itu tanda-tanda. Jadi tanda-tanda bahwa lensanya lagi menebal menipis. Jadi pada saat gulanya tinggi, lensa mata kita itu akan menebal karena gula tinggi menyerap air, jadi lensanya menebal, gendut gitu. Gendut itu menyebabkan dia refraksinya berubah di dalam mata kita jadi kabur seperti itu. Tapi yaitu yang tadi saya sebutkan ya, dari penyakit diabetes itu sebenarnya tidak hanya katarak ya, jadi gangguannya bisa sindroma mata kering. Mata kering itu sendiri juga bikin mata kabur, kemudian bisa diabetik retinopati atau gangguan pembuluh darah dan saraf pada saraf mata karena penyakit diabetes. Jadi memang pada pasien diabetes itu kalau sudah ada keluhan, bahkan sebelum ada keluhan itu memang sebaiknya screening ke dokter mata, periksa ke dokter mata. Jadi apakah mata saya ini sehat atau sudah ada gangguan? Karena jika kita mendapatkan gangguan ini sedini mungkin, itu pengobatannya jauh lebih bagus daripada terlambat seperti itu. Kalau untuk screening atau periksa ke dokter nih dok, berapa bulan atau berapa minggu sekali gitu dok untuk penderita diabetes memeriksakan diri ke dokter terkait dengan mata gitu? Oke, ini nanti ada di slide kayaknya. Coba next. Ini kita ngomongin dulu ya. Jadi katarak itu memang bisa menyebabkan kebutaan, tapi katarak itu bisa ditangani insya Allah ya Bapak Ibu selama dapat diambil katarak. Jadi katarak itu juga dapat diambil dengan operasi lalu dengan pemasangan lensa. Jadi semakin dini atau semakin early awal itu semakin baik karena kataraknya juga tidak akan semakin kompleks seperti itu ya. Karena kalau katarak yang sudah mateng banget, matur banget, itu pun juga pasti lebih sulit untuk mengekstraksinya atau mengambilnya seperti itu. Kemudian next. Nah, jadi kapan operasi katarak dibutuhkan? Jadi operasi katarak dibutuhkan jika katarak itu sudah mengganggu sehari-hari, sudah mengganggu kualitas hidup Bapak Ibu. Jadi kualitas dasar saja seperti dok, kok saya sudah sulit dok jalan gitu ya, sulit mau mandi, pakai baju sulit, jadi harus terus butuh bantuan orang, itu kan kita pasti tidak nyaman ya. Apalagi kalau sudah mengganggu kualitas dasar hidup seseorang, itu sudah wajib untuk dibersihkan kayak gitu ya kataraknya. Kemudian jika kacamata tidak lagi membantu, jadi misalkan awalnya menggunakan kacamata gitu ya seperti mbaknya, terus tapi ternyata kok kacamatanya nggak nyaman gitu ya, udah ganti bolak-balik tetap nggak nyaman. Nah itu udah tanda-tanda ada kataraknya, jadi ya harus dibersihkan dulu kataraknya, baru nanti setelah selesai operasinya dikasih kacamata baru lagi seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini tadi pertanyaan mbaknya kan kapan sih gitu pada pasien-pasien kencing manis tuh kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan mata gitu atau screening mata. Nah ini jadi rekomendasi jadwal pemeriksaan pasien dengan kencing manis ya. Jadi tergantung tipe diabetesnya. Jadi ada diabetes 1, tipe 1, ada diabetes tipe 2 ya. Nah Bapak Ibu, diabetes tipe 1 itu adalah diabetes insulin dependent ya. Biasanya dia diderita oleh orang-orang yang usianya lebih muda. Seperti itu karena dia memang udah dari bawaan lahir gitu ya, kelainan untuk si insulinnya ini, jadi dia butuh insulin dari kecil. Sedangkan diabetes tipe 2 itu diabetes yang biasanya karena pola hidup, lifestyle gitu iya, ya dok? benar, karena lifestyle-nya kurang baik. Nah jadi biasanya diabetes tipe 1 itu diderita pada pasien yang usianya cenderung lebih muda, sedangkan diabetes tipe 2 itu diderita oleh orang yang usianya cenderung lebih tua. Tapi zaman sekarang ya, dengan lifestyle sekarang tuh diabetes tipe 2 itu mulai diderita orang yang juga lebih muda ya. Sekarang umur 30-an juga sudah bisa kena diabetes karena lifestyle, pola makan seperti itu ya. Nah, jadi pada diabetes tipe 1 yang biasanya diabetes ini diderita oleh pasien yang cenderung usianya lebih muda, itu melakukan screening mata pertama 5 tahun setelah terdiagnosa. Misalkan nih ada mbak-mbak masih usia cenderung muda 20 tahun, wah saya kok sering lemes atau gimana gitu, ternyata setelah periksa ke dokter penyakit dalam, wah terdiagnosa diabetes tipe 1. Maka 5 tahun sejak terdiagnosa pertama, yaitu usia 25, melakukan pemeriksaan mata screening pertama, dan kemudian untuk mengulangnya tuh setiap tahun. Sedangkan pada diabetes tipe kedua yang karena lifestyle, begitu terdiagnosa diabetes tipe 2 langsung melakukan screening mata. Kemudian kapan untuk
kontrol-kontrolnya. Nah itu tergantung dari hasil screening yang pertama. Jika hasil screening yang pertama itu masih aman, masih bagus, maka dokter biasanya akan merekomendasikan 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan screening. Tapi apabila pada saat pertama kali periksa ternyata sarafnya sudah kurang baik, udah ada kataraknya, itu bisa sampai 3 bulan sekali, seperti itu ya. Jadi beda-beda gitu ya, Dok, ya? Beda-beda. Jadi tergantung dari Jenis. tipe diabetesnya. Jadi tergantung dari hasil pertama kali screening yang didapat itu seperti apa keadaan penglihatannya seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa sih yang bisa kita ambil dari bincang-bincang sehat kita hari ini ya? Jadi yang pertama, begitu Bapak Ibu sekalian terdiagnosa atau memiliki ada keluhan penglihatan, yang pertama itu adalah deteksi dini. Jadi deteksi dini itu adalah ya harus periksa mata, segera ke center yang memiliki dokter mata seperti itu. Kemudian karena ini kataraknya dikarenakan diabetes, tentu saja kita harus memperhatikan pola hidup kita. Jadi olahraga yang teratur, makan yang sehat, bergizi ya, ada sayur, hindari banyak gula, minyak-minyak, gorengan, Kopi seperti itu. gitu ya, Dok, ya? Nah, kopi tuh enggak apa-apa, yang apa-apa gulanya. Begitu, jadi yang manis-manis dikurangi, makanan-makanan tinggi natrium, asin-asin, goreng-gorengan, bukan tidak boleh tapi dikurangi, secukupnya saja, seperti itu. Kemudian kontrol gula darah, pastinya pasien-pasien dengan diabetes mellitus harus setiap bulan biasanya kontrol ke dokter penyakit dalam ya, untuk mengevaluasi gula darahnya. Jadi jangan sampai kita kelewatan, gulanya tinggi, kita tidak tahu. Biasanya pasien-pasien itu nggak ngerasa apa-apa kok dok, gitu, tidak ada keluhan, jangan begitu ya. Jadi jangan menunggu hingga ada keluhan, itulah gunanya kita deteksi dini. Kita harus mengetahui sebelum ada keluhan itu terjadi, sebelum tubuh kita berteriak, sebelum tubuh kita mengeluarkan keluhan, kita harus tahu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan mata berkala. Jadi pemeriksaan mata berkala itu pemeriksaan mata yang terus menerus. Jadi pemeriksaan matanya tidak hanya satu kali, gitu. benar. Tergantung dari hasil pemeriksaannya gitu. Kalau pemeriksaan yang terakhir itu membutuhkan dia untuk kontrol tiap bulan atau kontrol tiap 3 bulan, ya kontrol aja seperti itu. Jangan cuma sekali-sekali atau datang pada saat ada keluhan aja seperti itu. Nah itu yang takutnya terlambat seperti itu. Demikian, seperti udah selesai ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau berbagi informasi atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Terkait dengan katarak komplikata, terus tadi dokter juga sempat menyinggung tentang sindroma mata kering ya dok, sama retinopati diabetika. Nggih, monggo Ibu. Disebutkan namanya nggih Bu. Nama saya Ati Zuraida. Untuk pencegahan katarak gimana dokter? Untuk pencegahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Jadi ibunya tadi ini bertanya gimana sih supaya kita mencegah katarak. Nah jadi katarak itu sendiri tadi kita bagi menjadi beberapa beda ya penyebabnya. Jadi kalau katarak karena faktor usia Ibu itu Allahualam ya. Jadi maksudnya memang karena faktor usia seperti itu. Sama seperti kulit yang keriput, jadi kita sulit untuk mencegah itu terjadi. Biasanya kita hanya memperlambat. Dan yang kedua, kalau katarak itu disebabkan oleh yang lain seperti diabetes katarak atau katarak komplikata yang lain karena penyakit mata yang lain. Jadi misalkan gini, jadi kalau pada katarak yang disebabkan oleh diabetes, tentu saja gimana kita menjaga biar tidak tumbuh katarak ini cepat ya. Karena diabetes tentu saja yang pertama itu gulanya harus normal ya. Rutin mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter penyakit dalam. Rutin kontrol. Kalau gulanya normal itu insya Allah kataraknya pun kalau terjadi itu dia lambat. Seperti itu. Yang bahaya itu adalah kalau gulanya naik turun gitu ya. Gula naik, dia akan menarik air. Itulah yang menyebabkan katarak itu tebal. Seperti itu. Yang ketiga, katarak karena
sakit mata yang lain. Jadi misalkan nih Bapak Ibu matanya kok sering merah, sering cekot-cekot, kemeng seperti itu ya, jangan dibiarkan, jangan hanya membeli obat di apotik gitu, kemudian diteteskan enak ya udah gitu. Harus diperiksakan ke dokter mata terdekat. Tujuannya apa? Biar jikalau ada peradangan, jadi biar dia tidak berulang-ulang seperti itu. Nah, peradangan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan tumbuh katarak ini lebih cepat. Nah, biasanya ini pada usia muda juga dia bisa terbentuk katarak. Jadi katarak itu kalau ada sesuatu di mata, dia akan cepat sekali terbentuknya seperti itu. Kemudian dari faktor yang lain, pekerjaan seperti mungkin trauma ya, kena sesuatu, kena hantaman sesuatu, kayak kepalanya jatuh, itu harus segera periksa karena proses trauma ini atau benturan itu bisa mempercepat pertumbuhan katarak itu tadi, seperti itu. Kemudian kalau di luar, misalkan pekerjaannya di luar, nah itu sering pakai topi, kacamata hitam seperti itu ya. Kalau memang pekerjaannya yang outdoor banget gitu ya, misalkan yang harus dari pagi sampai siang di luar, nah itu pakai topi, pakai kacamata seperti itu. Dan jikalau ada keluhan di mata itu langsung periksa seperti itu ya. Kenapa? Enggak sih Bu, jadi biasanya kalau asap di dapur itu dia tidak membuat katarak tapi membuat mata kering. Keluhannya sama biasanya, matanya kabur, intinya matanya kabur, tapi kalau mata kering itu kalau mata kering itu biasanya disertai keluhan seperti tidak nyaman, matanya berpasir, rocoh, perih, panas. Nah itu mata kering ya. Sama itu juga harus diperiksa oleh dokter mata, nanti biar mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu. Nggih? Terima kasih Ibu Atin. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau di sharing informasi mungkin Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Sepertinya sudah sangat cukup jelas ya Dok mengenai katarak Alhamdulillah ini. ya, semoga menambah wawasan ya, sehingga Bapak Ibu di sini bisa lebih aware atau waspada gitu ya. Dok terakhir nih Dok, pesan terakhir khususnya untuk penderita diabetes biar tidak sampai terjadi katarak seperti itu, bagaimana Dok? Pesan saya adalah yang pertama tetap harus kontrol rutin ya ke dokternya, entah itu dokter umum di puskesmas, kan sekarang bisa di puskesmas ya, alhamdulillah, kemudian atau ke dokter penyakit dalamnya, minum obat yang teratur. Biasanya pasien-pasien itu bisa menaikkan dosisnya sendiri, itu jangan ya, jangan, karena obat itu diberikan itu kan yang terbaik untuk kondisi pasien saat itu. Apabila ada keluhan, misalkan dok kok minum obat ini saya lemes biasanya atau diare, nah itu segera diinfokan ke dokternya yang memberikan obat, biar regimen obatnya diganti atau dikurangi, itu bisa banget, bisa. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya tetap kita periksa mata ya. Jadi kalau ada sedikit keluhan atau belum ada keluhan tapi menderita kencing manis terus jadi was-was, sebaiknya ya periksa ke dokter mata seperti itu. Baik Dokter Ita, terima kasih dokter atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri bincang sehat pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sambil mungkin menunggu antrian di poli lantai 3 ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.